Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Shiba X Edge Army. Kita udah 2 hari ini nggak bikin konten lagi. Kali ini kita akan mengupdate lagi informasi mengenai e-cash dulu ya. Nanti setelah itu beberapa minggu kemudian kita update mengenai Shiba Inu. Kali ini kita akan membahas yang pertama kali. Untuk opening kita bahas mengenai posisi sekarang ya. Ini kan market lagi bearish atau turun ya. Posisi e-cash masih di 52, kemarin kayaknya 51, 52, 53, naik turun 52, stuck di sini ya 50-an ke bawah. Untuk harganya masih 2 rupiah lebih ya, 2,3, kemarin sempat 2,9 atau 3 rupiah, 2,5 dan lain sebagainya. Posisinya masih ya turun lah, turun sekitar berapa persen ya, sekitar 10 sampai 20 persenan lah ya, 10 lebih lah ya. Nah, untuk update sendiri e-cash ini ada beberapa dari Twitter resmi e-cash ini memberikan satu informasi, meskipun ya kita cari di sumber lain bisa, tapi untuk memudahkan kita cari informasi update mengenai e-cash itu di e-cash official Twitter atau di Telegramnya e-cash official juga ada. Saya juga gabung gitu ya, meskipun nggak terlalu aktif. Di sini yang pertama kali terupdate ya, di atas yang lainnya, ini 3 jam yang lalu, ini mengupdate mengenai exchange-nya. Ada beberapa service atau pelayanan yang bisa dicapai ya. Ini withdrawal, deposit, e-cash brand. Nah, ini e-cash brand. Terus kemudian address format. Ini ada beberapa yang tidak bisa mencapai address format, yaitu HO itu tidak. Terus yang bawahnya lagi kayaknya ada ya. Terus kemudian deposit confirmation. Ini menggunakan waktu yang cukup lama ya, di tiap-tiap exchange. Terus withdrawal fee, ini fee-nya ya. Fee-nya ini berapa persen gitu, atau ini berapa dolar, kayak bukan berapa dolar, ini berapa persen ini kayaknya. Bits ya, berapa bitnya, bit withdrawal fee. Terus decimal place, ini juga apa namanya, untuk saya kurang paham juga sih. Indodax, ada Bitfinex, saya pakainya Indodax ya. Upbit, Hotbit, Corebit, Badbit ya itu. Terus kemudian ada interview kemarin tanggal 17 ya, saya juga ngikutin sebentar. Intinya adalah ya memang ini menggunakan kontrak Avalanche, dan juga sebagian menggunakan Bitcoin ABC masih menggunakan Bitcoin ABC. Kenapa menggunakan itu? Karena masih ingin mencari cara yang paling efektif, efisien ya, intinya itu sebenarnya. Jika menggunakan Bitcoin itu kan memang yang paling dikenal. Terus juga formatnya sederhana, terus juga kuat, addressnya, protokolnya juga kuat. Tetapi ada beberapa kelemahan di Nakamoto ini atau di Bitcoin.
ada beberapa kelemahan, juga ada kelebihan yang sebetulnya masih bisa dieksplor lagi, tetapi kelamaan ya, terlalu lama menggunakan protokol Bitcoin ya. Jadi menggunakan ditambah Avalanche. Kalau kita buka dulu Avalanche-nya. Ini kalau diklik di sumbernya Odyssey, ini ada beberapa interview jadul ya. Bitcoin ABC gitu. Kalian bisa menonton atau kita setel dulu, kita putar. Ini masih iklan ya. Kita percepat coba. Nah ini nggak ada tagnya ya, nggak ada translate-nya. Cuman ya intinya dari pihak Digital Cash Network ini atau media yang mungkin bisa dibilang media mengenai digital transaksi, ini mengulik mengenai e-cash ya. Sebelumnya juga Amaury Sachet banyak diwawancara di sini ya, di sisi kanan ini feednya ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 mengenai Bitcoin ABC. Nah ini untuk e-cash ini baru ini ya. Ini kalian bisa subscribe di webnya ini odyssey.com itu ya, bisa panjang-panjang ya. Nah terus kita kembali ke Avalanche. Avalanche ini apa sih sebetulnya? Konsensus ini adalah kesepakatan ya teman-teman ya, kesepakatan para ya semuanya ya yang mengakses dari alamat Bitcoin ABC maupun e-cash itu, mereka menggunakan konsensus sepakat terhadap sesuatu ya, yaitu transfernya, terus juga biayanya, itu semua mereka sepakat gitu ya. Gas fee, terus kemudian kecepatan transaksi dan lain sebagainya, itu intinya sih seperti itu. Dengan tingkatan yang berbeda ya, Avalanche konsensus, terus ada yang Ethereum, terus Bitcoin, Tron, Binance itu juga mereka membuat konsensus sendiri yang kemudian mereka mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kalau Avalanche itu karena posisi Avalanche itu juga cukup dikenal ya, meskipun tidak sebesar Binance ya. Cuman Binance ini, Avalanche ini ranking 12 ya, tidak sebesar Binance ya maupun Ethereum, tetapi mungkin mereka mempertimbangkan sesuatu hal. Solana itu juga bisa konsensusnya menggunakan Avalanche karena mungkin ya yang paling rasional ya, paling logis dari kesemua konsensus yang ada. Ini menggunakan rumus-rumus dan juga nanti akses feedback dari sistem yang akan melayani dari konsensus itu. Ada kode-kode itulah ya, dan kemudian staking, ada stakingnya, transaksi fee. Mungkin juga nanti menggunakan sistem stakingnya ya. Jadi staking di Avalanche untuk nanti kalian bisa melakukan penambangan, jadi staking, terus nanti juga bisa melakukan mining gitu ya. Kalau nggak salah bisa juga selain staking ya. Transaction fees-nya
adalah 22 N AVAX GW gas fees nya, gas price. Ini saya juga kurang paham maksudnya seperti apa, tapi mempunyai keunggulan tersendiri ya. Ini kalian bisa cek sendiri sih. Avalanche atau Avalanche, kita kalau mau mencoba mengetahui mengenai Avalanche, Avalanche itu palingnya apa sih, coba ya. Avalanche webnya mana sih, webnya terus web Avalab. Oh, Avalab namanya, Avalab. Oh, ini avalab.org. Ini white paper jelas ya, menggunakan blog sendiri. Terus kemudian smart contract, G-chain. Oh, Avalanche menggunakan G-chain. Ini ya cuman segini aja ya, tidak begitu nampak lengkap ya, tetapi ternyata memang besar kapasitas dari Avalanche ya. Suatu developing blockchain yang cukup besar Avalanche-nya, dan dipercaya ya, dengan 300 triliun market cap-nya. Ini sangat-sangat dipercaya ya. Ranking 12 dari top dunia ya, top 100 top 20 ya, dari 14.000 kripto itu. Terus kemudian kita cari yang bawah lagi, ini Electrum. Ini cuman enkripsi wallet dan juga consolidation tool aja sih di GitHub. Nah, ini update untuk pelayanan walletnya aja, Bitcoin ABC. Selain eCash juga kalian bisa follow ini Digital Cash Network dan Bitcoin ABC ya. Masih sering update Bitcoin ABC ini, karena kan ini kan blockchainnya ya, blockchainnya adalah Bitcoin ABC. Ini terakhir 16 November ya, nggak ada update yang lebih baru lagi. Ini transaction fees, terus Avalab dan lain sebagainya. Mungkin itu ya update mengenai eCash. Posisinya masih nyungsep ya, 0, berapa ya ini kalau di dolarkan, sekitar 0,016 163 ya, atau 16 0316 ya. Ini masih mengikuti arus dari Bitcoin, tetapi ketika Bitcoin naik ternyata kenaikannya nggak terlalu signifikan ya untuk eCash. Jadi kalian bisa beli ke dalam aja ya. Jadi kemarin kalau sempat beli yang 200, saya juga beli sih yang 200, saya beli yang 90, saya beli. Terus kemarin yang terakhir itu saya beli yang 665 ya, padahal ini sampai ke 158 ya, atau ya 160 ya ke bawah. Saya cuman paling kemarin terbawah itu 165. Mungkin nanti kalau turun lagi saya akan beli lagi yang di titik 1
140 atau 145 lah ya, atau nanti 120-an ya kalau misalkan turun lagi. Kalau nggak turun ya kita hold, nanti kita akan coba jual di area 300 saja ya, 300. Nah ini nanti kemungkinan akan turun lagi, kita beli. Terus nanti kan naik turun, naik turun. Sepertinya ini sudah mencapai titik ya, titik keseimbangan dimana kenaikannya tidak terlalu tinggi ya, tapi turunnya sangat-sangat dalam mengikuti Bitcoin ya. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Jangan lupa kalian memantau iCash di beberapa media sosialnya. Kalau kalian ingin melakukan trading ya silahkan, atau melakukan investasi jangka panjang di holding ya, melakukan holding, hold jangka panjang ya juga dipersilahkan. Itu semua terserah kalian ya. Terima kasih, sampai ketemu.